Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam Mezbah Syukur untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, satu-satunya yang bisa menjadi andalan kita dalam hidup, satu-satunya alasan kita untuk bangun setiap pagi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keyakinan bahwa kita akan sanggup melalui hari yang baru ini dengan segala persoalan, dengan segala berkat yang sudah Dia sediakan. Semuanya itu bersumber dari Allah. Kekuatan itu akan datang dari Allah saja untuk kita. Maka dari itu kita mau berpegang teguh kepadanya, menyandarkan hidup kita kepadanya. Hari ini saudara, hari yang baik untuk kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari ini. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami harapkan hanya Engkau. Kami tidak bisa meminta pertolongan kepada manusia, tapi kami sangat yakin, kami sangat tahu bahwa Tuhan selalu dapat kami andalkan. Tuhan akan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan akan memelihara dan menjaga kehidupan kami. Maka kami tidak takut menghadapi hari yang baru. Kami tidak takut menghadapi hari ini, sebab kami tahu kami berjalan dengan sumber segala kebaikan, yakni Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, supaya kami hanya memandang kepadamu saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dia siap memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya yang kami andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dia satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman percaya katakan, Tuhan Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Imanku berkata, Kau satu-satunya di dalam hidupku yang dapat ku andalkan. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, karena saat kami memandang Engkau, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan di saat kami kehilangan harapan, kami menemukan Engkau Tuhan, dan kami mendapat jawaban atas segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Dan Engkau sumber damai sejahtera yang mencurahkan damai sejahtera untuk setiap kami yang berharap kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berharap hanya padamu. Dia memberkati kita, Dia menyembuhkan sakitku, Dia menguatkan aku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tiada yang sukar di mata-Mu Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sediakan segala yang kami perlukan, Kau sediakan jawaban bagi setiap kami yang memerlukan jalan keluar. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan dan kita harapkan, Dia sediakan itu semua saudara bagi kita. Amin. Dia sediakan itu semua bagi kita. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Dia sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah
Ibu Saudara, pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu doakan? Bapak Ibu mengharapkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Sesuatu yang sudah kita harapkan sekian lama, namun tidak kunjung kita terima. Tapi mari bersama-sama kita yakini bahwa apa yang disediakan Tuhan jauh lebih hebat dari apa yang dapat kita pikirkan. Pikiran kita sebagai manusia terbatas, namun Dia punya rancangan-rancangan yang begitu ajaib dan luar biasa. Apa yang tak mungkin bagiku, itu mungkin bagi Tuhan Yesusku. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, itu yang Dia sediakan bagiku. Amin saudara. Mari bersama-sama katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Engkau sediakan bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan adalah landasan yang terbaik bagi hidup kami untuk kami menjalaninya di dunia ini, sehingga kami dapat mencapai perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bahkan kita bersyukur, ya Tuhan membangunkan kita pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu kita patut bersyukur ya saudara, dan terus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di hidup kita, ya kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Surat Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca bersama Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, kalau saudara lihat di sana judul perikopnya adalah penyelamatan Israel, ya. Ayat 34 saudara, di sana dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, saudara, kalau kita melihat pasal ini, judul perikopnya adalah penyelamatan Israel. Rasul Paulus sedang menjelaskan, menunjukkan pada pasal ini itu tentang bagaimana orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain ya saling memberi
ya manfaat. Kapanpun Allah menunjukkan kemurahan ya kepada sebuah bangsa ya atau kepada bangsa yang lainnya, ya dalam rencana awal ya Tuhan itu bangsa Yahudi akan merupakan sumber berkat bagi bangsa-bangsa yang lain rencana awal. Tapi ketika bangsa Yahudi melalaikan ya panggilan dan misi Tuhan ini, maka Allah memberkati bangsa-bangsa lain juga melalui Mesias ya. Dia masih mempertahankan kasih-Nya bagi bangsa Yahudi karena janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hak istimewa dan undangan dari Allah yang diberikan kepada Israel tidak akan pernah ditarik kembali. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, dan kita tahu ya, namun suatu hari kelak semua orang Yahudi yang setia dan ikut menikmati kemurahan Allah ini. Rencana Tuhan tidak akan pernah hilang ya dan terhalang. Tuhan yang akan menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua untuk gambaran yang indah tentang bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Ya, di sini juga kalau kita mengambil arti rohaninya saudara, di dalam hidup kita ini seringkali ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Ada orang-orang yang ya kayaknya kita lihat dia itu berdosa banget, hidupnya itu waduh kayak gimana gitu ya, tapi pada akhirnya dipilih oleh Tuhan. Ya ada juga sebaliknya orang yang ya hidupnya itu baik ini tapi nggak dipilih Tuhan. Kita melihat di sini firman ini berkata, makanya ayat 34 ya, kalau berbicara tentang anugerah, ini sama juga dengan orang Kristen yang banyak bertanya, Bu, padahal saya itu ya Bu, saya itu tiap hari doa ya, saya itu tiap hari cari Tuhan loh Bu, tapi kenapa Bu sakit saya ini gak sembuh-sembuh, kenapa saya gak menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan, sementara saya tuh kalau dengar kesaksian di mesbah doa yang Ibu bacakan, orang-orang mengalami kesembuhan begitu saja, ada yang kista tanpa operasi akhirnya kistanya hilang. Ya kenapa ya Bu Tuhan begitu? Ya ada lagi yang bertanya, kenapa ya Bu saya ini sudah benar-benar loh selama ini saya bayar persembahan, saya ngasih perpuluhan, tapi ya Bu usaha saya itu ya kayaknya gak maju-maju, sementara ada orang itu ya hidupnya tuh berdosa, jahat, maling, tapi kok kayaknya diberkati ya. Saudara, kita tidak pernah bisa mengerti segala hal di hidup ini. Ya, dan jangan segala sesuatunya itu saudara kembalikan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Ya, kenapa dia diberkati? Ada banyak hal yang kita nih gak pernah bisa mengerti dengan akal kita di dunia ini. Makanya ayat ini berkata 34 Roma pasal yang ke-11, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya. Atau siapakah yang memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini saudara. Ya kalau kita membaca ayat ini keras loh saudara. Ya emang kita ini siapa? Ya dan siapa manusia yang mengetahui pikiran Tuhan? Dia Tuhan dan dia berhak melakukan apa saja. Ya tidak pantas bagi kita untuk menuntut Tuhan dan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kenapa saya begini tapi kok begini? Kenapa dia tuh begitu tapi kok begini? Saudara, tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan ya, dan tidak ada seorang pun yang menjadi penasehat Tuhan. Bahkan ayat 35 berkata, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita suka menuntut Tuhan. Tuhan, aku itu udah perpuluhan loh. Tuhan, aku itu sudah ngasih ini loh. Tuhan, aku itu sudah memberi persembahan loh. Saudara, maaf ya. Apapun yang kita lakukan, segala kebaikan kita yang kita lakukan itu tidak akan pernah membuat Tuhan untung. Sebaliknya kalau kita hidup berdosa, Tuhan juga tidak rugi. Jadi tidak ada yang bisa menuntut Tuhan atas sesuatu yang sudah kita lakukan. Ayat ini berkata, siapa di antara kita ini yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya.
Yang saya dapati hari-hari ini banyak orang Kristen itu yang menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan engkau harus loh memberkati hidupku. Harus loh Tuhan engkau begini. Makanya saya selalu berkata, saudara, saya tidak pernah berdoa meminta berkat pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa minta uang, minta mobil, minta rumah, enggak. Karena saya tahu apa yang sudah Tuhan beri bagi saya itu sudah cukup, jauh melebihi segala-galanya, itu keselamatan. Itu adalah hutang yang kita tidak akan pernah bisa bayar dengan apapun, keselamatan yang Yesus berikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Karena itu berhentilah menuntut Tuhan. Tuhan, harusnya itu saya itu mengalami gini. Harusnya itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan yang terlalu berharga sehingga Tuhan harus menggantinya. Masalah Tuhan mau memberkati, masalah Tuhan mau memberi kita mujizat, itu hanya bonus yang bukan itulah yang jadi tujuan kita. Yang jadi salah, orang Kristen hari-hari ini menjadikan berkat-berkat Tuhan itu sebagai tujuan dia mengikut Tuhan. Kalau aku ikut Tuhan, tokoku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, maka usahaku harus diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, aku harus sehat. Kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Kenapa kita percaya Tuhan? Bukan cuma supaya kita diberkati, bukan cuma supaya kita sembuh, kita sehat. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena Dialah yang memberikan hidup sampai pada kekekalan. Itu sudah lebih dari segala-galanya. Itu cukup, saudara. Siapa yang sudah memberikan sesuatu pada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantinya? Ya, enggak ada. Karena itu ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, ya, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Apapun yang ada di hidup ini, baik itu nafas kita, kekuatan kita, tubuh kita, harta kita, uang kita, dan segala sesuatu itu dari Tuhan. Ya, dan itu adalah oleh Tuhan dan harusnya kita kembalikan kepada Tuhan karena bagi Dialah segala kemuliaan. Mari kita menyadari akan hal ini sehingga kita berhenti menjadi orang Kristen yang terus-menerus menuntut Tuhan. Rasanya Tuhan itu harus melakukan sesuatu yang kita inginkan. Mari kita belajar mengasihi Tuhan, itu lebih dari segala-galanya, saudara. Kita menaikkan pujian, Yesus segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami menjadikan Engkau segala-galanya di hidup kami, Tuhan. Engkau segala-galanya yang harus kami puji, kami sembah. Tidak ada lain, tidak ada lagi protes, tidak ada lagi tuntutan. Kami mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Engkau hanya karena satu hal, keselamatan jiwa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Segala-galanya itu kami harus jalani di dunia ini dengan kekuatan yang daripada-Mu, Tuhan. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segala-galanya di hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan di hidup kami. Karena Engkau memberikan keselamatan jiwa bagi kami sampai pada kekekalan. Berkati setiap mereka yang mengikuti Mezbah Syukur pagi hari ini. Tuhan, tuntun jalan-jalan hidup kami agar kami lebih berserah kepada-Mu dan mengalami kekuatan apapun yang harus kami jalani di hidup ini. Biar kami jalani bersama Tuhan. Engkaulah segalanya Tuhan. Biar ini bukan hanya sekedar pujian yang keluar dari mulut, tapi dari sikap hati kami menyatakan Tuhan, Engkau cukup bagi kami. Lebih daripada mujizat dan berkat-berkat-Mu, kami mengharapkan Engkau pribadi-Mu Tuhan. Bapa, berkati Tuhan setiap mereka hari ini yang bekerja di kantor, bahkan di rumah, di luar kota. Sertai Bapa,
Biarlah Tuhan hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan menyertai, sehingga kami memuliakan nama-Mu Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, persoalan tekanan, Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami diberkati Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri terus dalam satu kesatuan. Hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati, keuanganmu diberkati, kesehatanmu diberkati, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom.